Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Fitriani. Saya dari kelas SI 303. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konkurensi database. Sebenarnya tuh pasti kan bertanya-tanya tuh, apa sih konkurensi itu? Baiklah, konkurensi itu adalah sebuah mekanisme pada sistem basis data yang mengizinkan banyak transaksi pada saat bersamaan untuk mengakses data yang sama tanpa adanya gangguan. Misalnya masalah kehilangan modifikasi merupakan salah satu masalah yang disebabkan oleh konkurensi. Nah, masalah itu timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama sehingga mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Terus tuh masalah itu juga timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi lain tetapi belum terselesaikan, atau uncommitted. Terdapat kemungkinan kalau transaksi tersebut dibatalkan atau rollback. Masalah itu juga timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai tetapi transaksi yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama. Lalu yang kedua itu ada locking. Locking itu sendiri adalah salah satu mekanisme pengontrolan konkurensi ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan namanya kunci untuk record. Fungsi dari locking itu sendiri adalah untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi. Locking itu juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada locking share, lalu yang kedua itu ada locking eksklusif. Nah, kalau locking share itu sendiri atau S itu adalah kunci ini memungkinkan pengguna dan para pengguna konkuren yang lain dapat membaca record tetapi tidak mengubahnya. Lalu sedangkan untuk locking eksklusif atau X itu memungkinkan pengguna untuk membaca atau mengubah record, sedangkan pengguna konkuren lain tidak diperbolehkan membaca ataupun mengubah record itu sendiri. Yang ketiga itu ada time stepping. Nah, time stepping itu sendiri itu apa sih? Nah, time stepping itu adalah salah satu alternatif mekanisme kontrol konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Adapun dua masalah yang timbul pada time stepping. Yang pertama, suatu transaksi memerintah untuk membaca sebuah item yang sudah diupdate oleh transaksi yang di belakang. Lalu untuk yang kedua itu masalahnya adalah suatu transaksi memerintah untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis oleh transaksi belakang. Lalu yang keempat itu adalah crash. Crash itu sendiri adalah suatu failure atau kegagalan dari suatu sistem. Penyebab dari crash itu sendiri yang pertama disk crash. Itu adalah informasi yang ada di disk akan hilang. Lalu penyebab yang lainnya adalah power failure. Itu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Lalu yang adapun juga software error. Nah, itu output yang dihasilkan tidak betul atau sistem database itu sendiri akan memasuki kondisi yang tidak konsisten. Adapun di sini jenis-jenis dari kegagalan crash. Yang pertama itu logical error. Itu adalah disebabkan oleh kesalahan input data tidak ditemukan overflow. Lalu yang kedua itu ada sistem error. Itu adalah sistem berada pada keadaan yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga itu adalah sistem crash. Itu kegagalan fungsi perangkat keras. Lalu ada disk failure, itu adalah hilangnya data dari sebuah blok disk karena kerusakan head atau waktu pengoperasian transfer data.
Lalu untuk yang terakhir itu ada security dan integrity. Yang pertama itu security. Apa sih security? Itu adalah suatu proteksi data terhadap perusak data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Nah, adapun masalah dari security itu sendiri, yang pertama itu di dalam suatu perusahaan siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem. Lalu yang kedua itu sistem menggunakan password, bagaimana kerahasiaan password dan beberapa lama password itu harus diganti. Dan yang ketiga itu adalah dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk menyimpan data. Adapun juga tingkatan masalah dalam security. Yang pertama itu adalah physical, lalu yang kedua itu adalah man atau wewenang user, yang ketiga itu ada sistem operasi, dan yang terakhir adalah sistem database. Baiklah, sekian penyampaian materi yang saya lakukan pada hari ini. Saya harap semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.